Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik pada mata kuliah pendidikan jasmani sekolah dasar pertemuan kedua pada hari ini, yaitu hendaknya mahasiswa memahami setelah mempelajari mata kuliah Penjas SD, yaitu mengaplikasikan mata pelajaran PJOK dalam tematik terintegratif dan mengenalkan pengukuran jas bugar. Artinya, mahasiswa calon guru sekolah dasar mampu mensinergikan antara mata pelajaran PJOK ke dalam tema untuk kelas 1, 2, 3 dan untuk guru kelas 4, 5, 6 ya, mengenalkan pengukuran pendidikan jasmani dan kebugaran. Jadi mahasiswa mampu mengukur kebugaran jasmani anak didik. Baik, pada pertemuan kedua ini mari kita mulai. Itu yang pertama adalah tujuan informasi mata kuliah Penjas SD pada pertemuan kedua kali ini, yaitu mengetahui teori dasar tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, mengetahui perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, serta mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kemudian kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membedakan aktivitas fisik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik keterampilan peserta didik. Jadi di kompetensi yang diharapkan di sini aktivitas fisik dan keterampilan. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami tentang teori dasar pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga oleh beberapa pendapat para ahli. Yang kedua, memahami perbedaan aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang ketiga adalah contoh pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan keterampilan fisik peserta didik. Dan capaian untuk target sendiri, pemahaman membelajarkan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Untuk capaiannya sendiri adalah rangkuman hasil materi yang akan mahasiswa dapatkan dari hasil pemaparan oleh saya, dan kemudian dari bahan ajar yang sudah tersedia di blog saya, serta pengerjaan kuis yang melalui Kahoot dan app puzzle. Indikator pada pertemuan kedua ini yaitu terkait tentang materi pendapat ahli dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif, penciri khas pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, judul pelaksanaan pembelajaran yang bisa ditemukan dari beberapa sumber online maupun offline. Tujuan daripada kegiatan pada pertemuan kedua ini yaitu mahasiswa mampu menginterpretasikan beberapa pendapat para ahli yang saya akan sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu mengetahui apa saja temuan-temuan terkait tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, kemudian mengemukakan pendapat tentang pendidikan jasmani secara luas, secara umum, dan secara khusus, mengemukakan pendapat tentang pendidikan olahraga baik secara umum maupun secara khusus,
Kemudian bentuk implementasi yang akan kita bersama-sama diskusikan dari salah satu contoh yang akan saya sampaikan pada materi hari ini. Yang terakhir adalah Q&A, yaitu diskusi tanya jawab terkait materi yang sudah saya sampaikan. Masuk pada kegiatan pertama, yaitu beberapa pendapat ahli mengemukakan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang pertama di sini adalah dari Depdiknas tahun 2006 yang mendefinisikan bahwa bagian integral dari pendidikan jasmani secara keseluruhan yaitu bertujuan untuk mengembangkan aspek kesegaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih. Sedangkan menurut Gali Subagio dan kawan-kawan di tahun 2008 itu tentang pendidikan olahraga, yaitu adalah latihan jasmani yang dimanfaatkan, dikembangkan, dan didayagunakan dalam buah pendidikan. Di sini jelas ada dua pendapat ahli yang mengemukakan bahwasannya definisi daripada pendidikan jasmani itu sendiri beserta tujuannya, dan definisi daripada pendidikan olahraga beserta tujuan yang harus dituangkan ke dalam pendidikan. Misalnya dalam olahraga itu sendiri adalah cabang olahraga yang dituangkan di dalam pendidikan untuk mengenalkan kepada anak didik bahwasanya terdapat cabang-cabang olahraga yang harus diketahui. Yang ketiga, apakah ada lagi ya mahasiswa terkait pendapat ahli ini? Silahkan dicari melalui media online maupun media offline dimanapun Anda dapatkan terkait tentang definisi, manfaat, serta tujuan daripada pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Oke, selanjutnya kita kepada indikator yang kedua, yaitu adalah perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, yang dimana pendidikan jasmani itu sendiri adalah gerak secara menyeluruh, sarana dan prasarana tidak baku, pelaksanaan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan olahraga itu sendiri geraknya lebih khusus, sarana dan prasarana berstandar, capaian teknik dasar. Jadi di sini bisa kita melihat ciri khas daripada pendidikan jasmani itu sendiri dan pendidikan olahraga. Untuk pendidikan jasmani itu gerak secara menyeluruh, yaitu bisa melalui permainan kecil, permainan besar, ataupun dari permainan-permainan tradisional di setiap provinsi yang dimiliki, ya. Misalnya di Kalimantan Utara ini sendiri, ya. Jadi ada bermain ajakan, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus. Sedangkan daripada pendidikan olahraga itu sendiri ada tujuan yang dicapai, yaitu gerakan khusus itu sendiri, yaitu terkait tentang teknik dasar dari cabang olahraga yang sudah diajarkan kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah sarana dan prasarananya tidak baku, jadi bisa dimodifikasi sesuai keinginan, ya, sesuai kondisi yang ada di sekolah. Sedangkan untuk pendidikan olahraga sendiri, sarana dan prasarananya berstandar, boleh dibuat menjadi mini, ya, misalnya lapangan sepak bola ukuran berstandarnya adalah 100 meter, kemudian bisa menjadikan mini menjadi 50 meter, tetapi tidak menurunkan daripada kualitas sarana dan prasarana yang berstandar. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pada kehidupan sehari-hari untuk pendidikan jasmani itu sendiri. Sedangkan pendidikan olahraga adalah capaian teknik dasar yang dimana harus sesuai gerakan keterampilannya itu sesuai daripada teknik dasar dari salah satu cabang olahraga yang diajarkan. Sedangkan untuk pendidikan jasmani hanya berstandar pada kesenangan belaka, yang dimana untuk melaksanakan aktivitas fisik dengan bersenang-senang, ya. Jadi pelaksanaannya juga pada contoh kehidupan sehari-hari peserta didik.
Baik, untuk yang ketiga di sini adalah terkait pelaksanaan. Sini saya mengambil salah satu skripsi yang ada di UNES Semarang yang terkait dengan judul pembelajaran passing dan kontrol melalui media permainan kucing-kucingan. Nah, untuk proses pelaksanaannya seperti ini ya. Permainan sepak bola kucing-kucingan dimainkan oleh 4 anak atau lebih yang bertujuan menstimulasi teknik dasar dan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi ada tujuan menstimulasi teknik dasar dan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini saya mengambil dari skripsi UNES Prodi PJOK 2013 Arif Hidayatullah. Cara bermain, 4 anak membuat lingkaran kecil. Nah, ini bisa menyesuaikan ya, dengan mengedepankan salah satu kaki guna menentukan siapa yang mengejar bola. Setelah terkena bola pada lemparan ke bawah, maka dibuatlah lingkaran besar. Berarti di sini adalah mencari siapa yang akan mengejar ya, bola tersebut. Jadi dengan cara membuat lingkaran kecil, kemudian memberikan salah satu kakinya untuk dilemparkan bola ke atas dan terpantul ke bawah, sehingga siapa yang terkena bola tersebut dia yang akan mengejar bola di lingkaran besar. Untuk menendang bola dan mengontrolnya dari kaki teman yang satu ke teman yang lainnya, serta yang mengejar harus berusaha. Jadi yang ajak tadi yang terkena bola pada lingkaran kecil tersebut itu akan mengejar dan mendapatkan bola yang dioper dengan menggunakan seluruh tubuh kecuali tangan atau lengan. Ini diangkat ya di skripsi Arif Hidayatullah di tahun 2013. Kita bisa melihat di sini adalah tujuan adalah menstimulasi dan kemampuan berpikir kritis. Artinya apa? Artinya pelaksanaan permainan ini ya, kucing-kucingan, merupakan dua komponen yang ada, yaitu tentang pendidikan jasmani, yaitu kemampuan berpikir kritisnya ada, kemudian ada juga mengenalkan tentang passing dan kontrol, berarti sepak bola ya, jadi mengenalkan cabang olahraga sepak bola di dalamnya. Kemudian selanjutnya di sini ya, ini adalah terkait tentang pelaksanaan. Kemudian setelah pemaparan selesai ya, di kita rekan-rekan mahasiswa, marilah kita bermain Kahoot, kemudian tanya jawab, setelah itu pengerjaan kuis pertemuan kedua menggunakan Edpuzzle. Dan mahasiswa mengerjakan dan saya publik kira-kira sejauh mana pemahaman mahasiswa dan materi yang disampaikan. Oke, ini sudah masuk ke yang kedua ya. Oke, kita mulai. Disiapkan untuk mengerjakan kurang lebih 1 menit selesai ini. Oke, selamat mengerjakan.
Baik ya, saya rasa nama tadi ya. Halo, Pak. iya. Jaringan dulu Pak, jaringan dulu Pak, biar bagus. Oh, ini bagus sudah. Mungkin jaringan saya yang kurang bagus. Oke, silakan yang lain mungkin terkait tentang ya. Saya rasa ya, oke. Kenapa Pak suara saya terdengar Pak? Nah, ini sangat sekali semangat nih. Oke, silakan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kita lebih meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran Pak? Biasanya itu banyak yang mager. Oh begitu, iya iya. Baik, berarti ada pengalaman ya, mungkin observasi atau studi literatur terkait tentang manusia itu banyak yang mager ya, atau tidak sesuai dengan keinginannya, seperti itu ya. Ya sebenarnya untuk meningkatkan minatnya ya, minat siswa itu sendiri, memang kita harus perlu ketahui dulu ya. Nanti bisa dilihat ya, dari Asia mungkin teman-teman yang lain bisa membuka blog saya, White blog itu ada hasil penelitian saya terkait tentang identifikasi kecerdasan kinestetik peserta didik. Memang dilihat di situ lebih banyak kita menuntun ya dalam pembelajaran penjas itu sendiri dibanding mereka inisiatif. Ya, ini saya sudah tuliskan di kolom chat, mereka inisiatif untuk melakukan aktivitas fisik. Saya bukan hanya SD. Kalau SD saya rasa ketika kita mengetahui permainannya mereka di kehidupan sehari-hari, itu mereka akan antusias untuk mengikuti aktivitas fisik yang kita berikan. Saya malah pernah mengalami ketika mengajar di SMK ya, itu apalagi kejuruan yang dimana dia sudah multimedia, dan ada juga di akuntansi. Nah, mereka kan memang lebih mempopulerkan kepada penampilannya mereka. Jadi untuk berdandan, berganti baju saja ya, ini sekedar berbagi pengalaman ya, Pak Nurliasah dengan teman-teman yang lainnya, itu memakan waktu 30 menit ya. Memang mayoritas sama seperti mahasiswa PGSD ini adalah mayoritas berjenis kelamin wanita ya. Jadi memang kita harus bisa konsep terlebih dahulu. Oh ternyata butuh waktu 30 menit untuk ganti baju nih mereka.
Berarti bagaimana kita merencanakan kurikulum itu harus benar-benar terintegrasi mungkin dan sesuai, artinya tercapai tujuannya dengan waktu yang minim seperti itu. Jadi yang mager ada banyak kita temukan, misalnya saya menyarankan mereka mungkin kalau anak SD sendiri pasti akan nurut ketika untuk berlari di seputaran sekolah, dia pasti akan kembali. Nah ini anak SMK ketika memutar kok ada beberapa yang tidak kembali, ternyata pergi ke kantin. Nah ini juga salah satu pengalaman juga, sebenarnya saya juga pun sebagai dulu pernah menjadi siswa ya, menjadi peserta didik juga melakukan hal yang sama. Berarti ini karma ya. Saya. Baik, di sini pada intinya kita harus memprogramkan atau merencanakan. Makanya sebelum kita membuat RPP ya, atau rencana pembelajaran, pasti ada pra pembelajaran. Jadi pra ini adalah mengkonsep itu dulu terlebih dahulu sebelum menuangkan di RPP. Melihat, mengidentifikasi, kemudian mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih si peserta didik ini ketika nanti akan beraktivitas fisik di lapangan. Oh ternyata ada waktu yang harus kita berikan ke mereka, kemudian kita juga memberikan permainan-permainan yang dirasa mungkin memberikan motivasi untuk dia, dan juga menjelaskan di akhir bahwasannya penting untuk bergerak itu. Karena apa? Karena dalam 1 minggu hanya 1 hari yang diberikan khusus waktu untuk olahraga ya, pada kegiatan pramuka dan pada saat senam. Jadi itu saja ya. Setelah itu lebih banyak kita duduk manis di dalam kelas. Nah itu yang penguatan seperti itu yang memang kita berikan, apalagi saat ini ya. Saat ini ya, peserta didik, siswa, mahasiswa ya, sudah ya, bertemu dengan beberapa aplikasi online atau game online ya, yang itu juga membuat para guru atau dosen itu juga merubah mindsetnya untuk mengajarkan aktivitas fisik